Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Kunlastioko Yuniawan. Saya mewakili guru-guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk mengajak kamu semuanya kelas 10 siswa SMK Bhinneka Karya Simo untuk belajar kembali mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, melanjutkan materi pertemuan-pertemuan yang lalu. Untuk materi kali ini masih tentang logika dan algoritma, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yaitu khususnya untuk belajar tentang jenis algoritma. Di mana untuk jenis algoritma di sini yang dimaksud adalah berdasarkan alirannya. Apa yang dimaksud dengan alirannya dan jenisnya apa saja, nanti kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Semoga di akhir dari pertemuan ini nanti tujuan kita belajar bisa tercapai, yaitu siswa nanti bisa membuat algoritma sesuai dengan jenis alirannya. Sebelum saya mengajak untuk belajar materi tersebut, terlebih dahulu saya ingin mengajak kamu sekalian untuk membahas terlebih dahulu tugas dari pertemuan yang lalu. Perlu saya ingatkan bahwa pertemuan yang lalu ada penugasan. Beberapa siswa sudah mengirimkan tugas-tugas tersebut. Bagi yang belum, masih ada kesempatan. Adapun tugas seminggu yang lalu, sekedar mengingatkan, yaitu kamu diminta untuk membuat algoritma yang bentuknya diagram alir atau flowchart yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu masalah menyeberang sungai dengan perahu. Saya kira ini tidak perlu saya ulang-ulang lagi ceritanya, karena sudah berkali-kali cerita itu sudah saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah menyeberang sungai dengan perahu dengan kondisi-kondisi tertentu yang waktu itu sudah kami jelaskan, adalah ada 7 langkah. Ini sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya. Hanya saja 7 langkah itu ditulis dalam bentuk algoritma teks bernomor. Adapun yang diminta adalah algoritma dengan bentuk diagram alir atau flowchart. Di sini sebetulnya mudah, tinggal mengubah saja dari bentuk teks bernomor menjadi bentuk diagram alir. Yang terpenting adalah kita tahu simbol-simbol atau bentuk-bentuk dari komponen diagram alir, dan kita harus tahu tentang tata cara membuatnya. Bagian yang ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, ya. Tinggal bagaimana membuat dalam bentuk diagram alirnya. Baik ya. Seperti yang dijelaskan seminggu yang lalu, bahwa diagram alir itu selalu diawali dengan bentuk seperti ini, bentuk seperti elips yang kita sebut dengan nama terminator atau terminator nggih. Di mana nanti ada 2, ada terminator untuk mulai dan ada terminator untuk selesai.
tentu saja di awal harus diawali dengan mulai. Bentuknya seperti itu. Selanjutnya kita lihat langkah pertama adalah menyeberang dari tepi A ke tepi B dengan membawa kelinci. Tinggal ditulis saja bentuknya. Bentuknya adalah proses. Bentuk proses adalah kotak seperti ini. Kamu bedakan antara mulai, bentuknya adalah elips, yang seperti ini namanya proses. Langkah kedua yaitu menyeberang dari B ke A dengan tanpa membawa apa-apa. Tinggal dilanjutkan. Jangan lupa dari mulai harus ada tanda panahnya menuju ke langkah yang ini, tanda panah lagi. Langkah berikutnya, langkah ketiga dari A ke B bawa sayuran juga demikian. Tanda panah, prosesnya A ke B bawa sayuran. Langkah keempat, B ke A bawa kelinci. Ini pun juga demikian. B ke A bawa kelinci. Jangan lupa tanda panahnya. Langkah kelima, dari A ke B bawa serigala. Berhubung tempatnya terbatas di layar monitor ini, maka saya tidak menggambar di bawahnya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau ruangannya masih cukup, boleh menggambar di bawahnya. Ya, jadi ini tidak ada ketentuan harus berada di samping kanan, tidak ada. Di bawahnya boleh, tapi karena ini kondisinya mepet ruangannya, saya tempatkan di situ. Yang terpenting adalah tanda panahnya untuk melihat alirannya, untuk melihat tahapan-tahapannya, untuk menunjukkan langkah-langkahnya. Dengan melihat tanda panah ini kita tahu langkahnya, urutannya seperti apa. Baik ya, dari A ke B serigala. Langkah berikutnya ke-6, B ke A tanpa bawa apa-apa. Ini pun juga demikian, tanda panah lagi, B ke A tanpa bawa apa-apa. Langkah ke-7, A ke B bawa kelinci. Ini juga demikian, A ke B bawa kelinci. Hanya 7 langkah, berarti untuk diagram alir dilanjutkan dengan tanda selesai yang bentuknya juga elips sama dengan yang mulai. Ini namanya terminator. Ya, mulai dan selesai. Seperti itu, ini adalah salah satu diagram alir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlu diketahui, untuk menyelesaikan sebuah masalah bisa dengan berbagai macam cara kemungkinan. Ini sebut saja kemungkinan yang pertama. Ada kemungkinan yang lain yang sama-sama menyelesaikan masalah. Algoritmanya berbeda, urutannya berbeda, tetapi sama-sama menyelesaikan masalah. Adapun algoritma yang berbeda tersebut adalah seperti ini. Bedanya apa dengan yang tadi? Ya, ini berbeda dengan yang tadi. Ya. Sama-sama 7 langkah, tapi urutannya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya ada di nomor 3 dan nomor 5 pada langkah ketiga dan langkah kelima. Tadi algoritma yang pertama, untuk langkah ketiga yang dari A ke B yang dibawa bukannya serigala melainkan sayuran. Tapi di algoritma yang ini yang dibawa adalah serigala. Adapun pada langkah kelima, pada algoritma yang tadi, di sana membawanya bukan sayuran melainkan serigala. Tapi yang ini membawanya sayuran. Apakah sama-sama bisa menyelesaikan masalah? Sama bisa menyelesaikan masalah. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti kalau saya jelaskan waktunya terlalu lama, silakan boleh dicek saja dengan kondisinya. Silakan boleh dicek ini langkah-langkahnya ini ya. Nanti pasti menyelesaikan masalah. Tinggal diganti saja dari bentuk teks bernomor seperti ini diubah menjadi bentuk diagram alir. Saya kira mudah saja, seperti biasa diawali dengan mulai, langkah pertama AB kelinci, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya sampai dengan langkah ke-7 dan diakhiri dengan selesai. Ya. Di sini langkah ketiga,
AB serigala, ini pun juga demikian ya, AB serigala. Langkah kelima, AB sayuran, ini pun juga demikian, AB sayuran. Ya, bedanya adalah tadi pada langkah ketiga dan langkah kelima. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan materinya sekarang. Jadi dengan tadi sudah kita bahas kunci jawaban ya, soal dari penugasan seminggu yang lalu. Dengan sudah saya berikan kunci jawaban, maka untuk penugasan seminggu yang lalu saya nyatakan ditutup untuk pengiriman jawabannya karena kunci jawaban sudah dibeberkan baru saja. Selanjutnya kita beranjak ke materi pembelajaran untuk hari ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, sudah saya sampaikan di depan, bahwa kita akan belajar jenis algoritma. Dalam hal ini jenis algoritma berdasarkan bentuk alirannya. Bahwa ada 3 macam jenis algoritma kalau dilihat dari bentuk alirannya. Ada algoritma runtunan, ada algoritma percabangan, dan ada algoritma perulangan. Sesuai dengan namanya, maka pada runtunan di sana hanya ada urutan langkah secara beruntun. Kemudian di algoritma percabangan berarti nanti di sana ada aliran yang bercabang. Sementara untuk perulangan nanti di sana ada aliran yang diulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan lebih detailnya. Baik ya, yang pertama algoritma tentang algoritma yang jenisnya runtunan. Saya baca untuk definisinya adalah jenis algoritma yang masing-masing tahapannya dilakukan secara beruntun. Namanya saja runtunan, maka dilakukan secara beruntun. Urut dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir. Berapapun jumlah langkahnya dilakukan secara beruntun. Semua tahapan tidak ada yang dilompati. Apakah nantinya ada algoritma yang tahapannya dilompati? Ada. Itu nanti bukan di runtunan, melainkan ada di percabangan. Atau mungkin juga ada di perulangan, tergantung dari kondisinya. Ya, tidak ada yang dilompati dan tidak ada juga yang diulang-ulang. Sebetulnya kita sudah bicara tentang, sudah belajar juga tentang algoritma runtunan. Tadi kita bicara tentang menyeberang sungai dengan perahu, itu sebetulnya kita sudah belajar algoritma runtunan karena di sana dilakukan secara beruntun. Saya coba berikan contoh yang lain yang runtunan, yaitu tentang bagaimana menghitung luas persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang, urutannya, runtunannya adalah langkah yang pertama tentu saja harus mengukur panjangnya berapa dari persegi panjang itu. Dilanjutkan dengan mengukur lebarnya. Kalau sudah tahu panjang dan lebarnya, baru kemudian urutan berikutnya adalah menghitung luasnya. Kita tahu bahwa luas adalah panjang kali lebar. Setelah dihitung, kemudian kita mungkin menuliskannya atau menampilkannya hasil dari penghitungan luas tersebut. Ya, ini secara beruntun seperti itu. Maka untuk algoritmanya dengan menggunakan, kalau ditulis dalam bentuk diagram alir, selalu dari mulai bentuknya elips, tanda panah, langkah pertama mengukur panjang. Jadi kalau dibaratkan pakai kalkulator, kita memasukkan angkanya, tombol-tombol ditekan-tekan, yaitu masukkan, bentuknya adalah jajaran genjang seperti ini. Ini masukkan. Kemudian kita mengukur lebarnya, hasil pengukuran dimasukkan pula ke dalam
komputer, atau kalau itu kalkulator ya ke dalam kalkulator dengan cara ditekan tombol-tombol angkanya. Kemudian dilakukan proses penghitungan. Kita semua tahu bahwa luas adalah panjang kali lebar. Ini proses penghitungan. Karena ini proses bentuknya persegi 4, bukan jajaran ginjang, bukan elips. Karena ini proses menghitung. Hasil proses menghitung kemudian mungkin dituliskan atau ditampilkan. Kalau itu kalkulator, tampil di layar kalkulator. Kalau itu laptop, tampil di laptop. Kalau itu HP, tampil di layar HP. Atau secara umum menuliskan hasil perhitungan dari luas persegi panjang tersebut. Langkah yang keempat, sudah langkah terakhir. Karena langkah terakhir diakhiri dengan selesai. Ya, bisa kita lihat di sini beruntun. Ya, semua tahapan dilalui. Ya, tidak boleh hanya mengukur panjang, tidak mengukur lebar, langsung mengukur atau langsung menghitung luasnya, tidak bisa. Ya, atau mungkin setelah mengukur panjang, mengukur lebar, langsung menuliskan hasilnya tanpa menghitung terlebih dahulu, tidak bisa. Harus urutannya seperti ini, ya. Sebenarnya di sini bisa ada yang bisa dibalik sebetulnya. Antara mengukur panjang dengan mengukur lebar ini sebetulnya boleh dibolak-balik, ya. Tetapi secara umum dilakukan secara beruntun. Seperti itu untuk runtunan. Selanjutnya kita bicara algoritma yang berikutnya, yaitu algoritma percabangan. Namanya saja percabangan, di sana nanti ada aliran yang bercabang. Saya bacakan definisinya, adalah jenis algoritma yang memiliki 2 buah jalur, atau kita sebut bercabang, jalurnya bercabang. Yang mana tahapan harus melalui salah satu dari 2 jalur tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi nanti di sana ada istilah kriteria yang digunakan untuk menentukan jalur mana yang harus dilalui. Lebih jelasnya saya berikan contoh. Algoritma tentang bagaimana menentukan tuntas ataukah remedi. Ini ceritanya ada kegiatan ulangan, kemudian hasil nilainya akan digunakan untuk menentukan harus remedi atau sudah dinyatakan tuntas. Ya. Ini saya tunjukkan algoritmanya dengan menggunakan diagram alir supaya lebih jelas kelihatan percabangannya. Seperti biasa, setelah mulai kemudian ada proses memasukkan nilainya. Setelah dikoreksi, diketahui nilainya berapa, dimasukkan, ya, dimasukkan dalam sistem ini. Misalnya saja, ya, dari mulai kemudian nilainya berapa, ya, misalnya saja nilainya setelah dikoreksi siswa tersebut mendapatkan nilai 75. Dimasukkan angka 75 pada langkah yang ini. Selanjutnya, ini namanya kriteria. Di sini ada pertanyaan, apakah N ini tadi nilai ulangan, ya, apakah nilai ulangannya lebih besar sama dengan 70? Ini 70 ini tidak harus 70, ya, tergantung dari ketentuannya. Ini hanya misal saja. Ketentuannya KKM-nya, kenal ya dengan KKM. KKM-nya misalnya adalah 70, maka di sini ditanyakan apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 70? Bisa iya, bisa tidak, tergantung tadi angkanya berapa yang dimasukkan. Berhubung tadi yang kita masukkan, kita mengambilnya adalah 75, maka N adalah 75. 75 dikatakan lebih besar sama dengan 70, jawabannya adalah iya. Karena jawabannya iya, dia akan lari ke sana. Nah, ini di sini kelihatan ada percabangan. Bentuknya jajaran G-nya seperti ini,
ada dua jalur keluar. Yang satu ke arah sini sebut saja iya, yang lainnya ke arah yang lain dinamakan tidak. Boleh pakai bahasa Inggris, yes or no, ya. Atau di sini benar atau salah juga boleh. Ya dan tidak harus berada di kiri dan bawah, boleh di kanan dan kiri, boleh kanan dan bawah. Yang penting ada penjelasan iya atau tidak, mungkin benar atau salah. Harus ada dua. Makanya di sini dikatakan bercabang. Mungkin menuju cabang ya, mungkin menuju cabang tidak, tergantung dari kriterianya di sini terpenuhi atau tidak. Kembali ya tadi yang tadi kita masukkan, misalnya saja 75 dikatakan lebih besar sama dengan 70, jawabannya adalah ya. Karena jawabannya iya, menuju ke bagian yang dinyatakan tuntas. Jadi kalau ada siswa nilainya 75, maka nantinya dia dinyatakan tuntas. Tuntas kemudian selesai, gitu ya. Kalau 75 ternyata di sini terlihat bahwa alirannya dari sini ke situ ke sana ya, belok lewat ya sampai selesai. Dia tidak melewati jalur yang tidak di sini ya. Di sini ada kata dinyatakan remedi, ini tidak dilalui. Jadi dilalui atau tidaknya tergantung dari kriterianya. Seperti itu tadi penjelasan di depan ya. Saya coba contoh yang lain. Kalau tadi N kita masukkan 75. Mulai masukkan nilai ulangannya. Misalnya saja kita memasukkannya adalah bukan 75 melainkan 68. 68 dimasukkan, kemudian ditanyakan, apakah N, apakah 68 lebih besar atau sama dengan 70? Tentu saja kita bisa menjawabnya semuanya. Ini jawabannya adalah tidak. Kalau ada 68 dikatakan lebih besar sama dengan 70, itu adalah salah atau dikatakan tidak benar. Ya, maka larinya ke tidak. Setelah lari ke tidak, tanda panah sini menuju ke dinyatakan remedi. Dinyatakan remedi. Ya. Ternyata kalau dimasukkannya tadi 68, tidak lari ke dinyatakan tuntas tapi larinya ke remedi. Setelah remedi kemudian selesai ya. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan sekali lagi ada percabangan. Cabangnya ada di mana? Ada di sini percabangannya. Ya, cabang pertama ini, cabang kedua itu ya. Salah satu harus dilalui tergantung dari kondisinya. Saya tunjukkan untuk definisinya tadi. Percabangan adalah algoritma yang memiliki dua jalur bercabang. Ya, tadi ada dua jalur bercabang, yang mana tahapan harus melalui salah satu dari jalur tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Baik ya, untuk percabangan mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu algoritma perulangan. Perulangan berarti nanti ada sesuatu yang diulang-ulang. Saya bacakan definisinya. Yang dimaksud dengan algoritma perulangan adalah jenis algoritma yang memungkinkan ada jalur yang dilakukan berulang-ulang dengan kriteria yang ditentukan. Kalau kriteria terpenuhi, dilakukan. Kriteria terpenuhi, dilakukan lagi. Selama kriteria terpenuhi, itu dilakukan dan berulang-ulang. Lebih jelasnya saya berikan contoh. Kita tahu bahwa saya ambil di matematika ya, ada istilah pembagian bilangan bulat dengan bilangan bulat, yang mana yang diinginkan bukan pecahan tetapi bilangan bulat hasilnya dan berapa sisanya. Contoh, 14 kalau dibagi 4 hasilnya berapa, sisa berapa.
kita tahu bahwa hasilnya adalah 3, sisanya 2. Tapi bagaimana prosesnya sebetulnya, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya adalah angka 14 ini ya, dikurangi dengan pembaginya, dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 10. 14 dikurangi 4, 10. Terus 10 diapakan? Ya, 10 ditarik di sini. Diulangi. Dikurangi dengan 4. Ini lihat, di sini ada minus 4, di sini ada minus 4 lagi. Berarti sudah mengulang 2 kali. Pengurangan dengan 4 dilakukan sudah 2 kali. 10, yang pertama tadi 14 dikurangi 4, hasilnya 10. 10 dikurangi 4 lagi, hasilnya 6. Dikurangi lagi 6, dikurangi lagi, berarti ini sudah mengulang lagi yang ketiga kalinya. 6 dikurangi 2 hasilnya 2. Karena 2 kalau dikurangi dengan 4 sudah lebih kecil daripada 0, maka berhenti di sini. Kita lihat sampai di sini ada berapa kali perulangan ini. Perulangannya mengurangi dengan 4 ada 3 kali. 1, 2, 3 ya, ada 3 kali. Terus angka yang terakhir ada 2, inilah sisanya. Jadi hasilnya adalah 14 dibagi 4, hasilnya adalah 3, sisanya 2. 3 adalah ini, perulangan ini sebanyak 3 kali. Sisanya 2 adalah ini hasil atau sisa yang terakhir ya. Baik ya. Ini sebetulnya ada perulangan-perulangan di sini. Ada sesuatu yang diulang-ulang. Apa? Yaitu pengurangan dengan 4. Kebetulan perulangannya hanya sampai 3. Pada kondisi yang lain bisa saja lebih daripada 3. Bisa cukup banyak, tergantung dari kasusnya seperti apa. Kalau kasus seperti ini, angka di sini semakin besar, maka perulangannya juga memungkinkan semakin banyak. Kalau angka pembaginya lebih kecil pun juga demikian. Perulangannya memungkinkan semakin banyak. Nah, bagaimana bentuk algoritma dengan menggunakan diagram alir? Ya, tadi membagi suatu bilangan, hasilnya berapa, sisa berapa, kira-kira seperti ini. Ya, dari mulai, ya, kemudian diminta memasukkan sebuah nilai yang nanti akan dibagi, sebuah bilangan yang akan dibagi, dan juga diminta untuk menentukan berapa angka pembaginya. Misal, ya, kalau tadi 14 dengan 4 ya, untuk kali ini saya misalkan 7 dan 3, N-nya 7, B-nya 3. Saya catat ya di sini, N-nya 7, B-nya 3. Saya catat biar mudah untuk menjelaskannya. Kalau tidak saya catat nanti saya sulit untuk menjelaskan. Lanjut, tanda panah ke sini berarti proses yang berikutnya adalah hasil kita tentukan besarnya 0 dan sisa kita tentukan besarnya adalah sama dengan N. Maka di sini saya catat H sama dengan 0. Sisa atau S sama dengan N. N tadi adalah 7. Oh, berarti sisa pun juga besarnya sama dengan 7. Seperti ini, kemudian kita lihat tanda panahnya ke situ. Ya, ini namanya kriteria ketentuan, apakah terpenuhi atau tidak. Apakah S? S adalah 7. Dikatakan lebih besar sama dengan B. B adalah 3. Apakah 7 lebih besar sama dengan 3? Apakah 7 lebih besar sama dengan 3? Tentu saja kita tahu semuanya. Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya iya, lari ke sini. Lari ke sini ada H besarnya sama dengan H ditambah dengan 1. Ini maksudnya adalah H yang akan ditulis sekarang adalah besarnya H yang lama ditambah dengan 1. Kemudian S besarnya adalah S yang lama dikurangi dengan B. Masih ingat tadi di contoh yang awal ada sesuatu yang dikurangi dengan pembaginya. Kalau tadi di awal kan contoh awal pembaginya 4. Ya, di sini pembaginya B. Ini yang nanti akan diulang-ulang, ya.
Baik ya. H sama dengan H-1. H awal adalah maaf bukan min 1 tapi plus 1 ya. H yang lama 1 ditambah dengan 1 berarti menjadi 1. H yang lama sudah tidak terpakai lagi. Sekarang H bukan 0 lagi tetapi 1. S tadinya 7 dikurangi dengan B dikurangi dengan 3. 7 dikurangi dengan 3 hasilnya 4. Jadi S sekarang bukan 7 lagi tetapi sudah berubah menjadi 4 karena ada proses ini. Lanjut. Tanda panahnya ke situ ya, kembali lagi di sini. Ditanyakan lagi, apakah S lebih besar sama dengan B? S adalah 4, B adalah 3. Apakah 4 lebih besar sama dengan 3? Tentu saja jawabannya ya. Ketika jawabannya ya, mengulangi lagi. Nah, ini kan sudah kita ulang untuk yang kedua kali. Ya, ini sudah ada terlihat kita tadi sudah sempat lewat sini, ternyata lewat sini lagi. Berarti inilah yang namanya perulangan. H sekarang tambah 1 lagi. Yang tadinya 1 ditambah 1 lagi jadi 2. Adapun S yang tadinya 4 dikurangi dengan B dikurangi dengan 3, 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Jadi sekarang H menjadi 2, S menjadi 1. Tanda panahnya kita lihat ke sini, kembali lagi ditanyakan, apakah S lebih besar sama dengan B? S adalah 1, B adalah 3. Apakah 1 dikatakan lebih besar sama dengan 3? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena jawabannya tidak, maka larinya ke sini. Diminta menulis H dan menulis S. Menulis H dan menulis S. Kita tuliskan H. H adalah yang terakhir adalah 2, berarti H hasil ya, sama dengan 2. Terus S itu tadi sisa. Sisa yang terakhir adalah 1. Sisa sama dengan 1. Tanda panah sini selesai. Sampai di sini sudah selesai. Ternyata kalau kita masukkan angka yang dibagi adalah 7 dan pembaginya 3, atau dengan kata lain 7 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2, sisanya 1. Saya ulang, 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2, sisa 1. Baik ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Itulah yang namanya perulangan. Di mana perulangan? Ini di sini kelihatan. Ada jalur yang berputar seperti ini. Ya, berarti di sini memungkinkan untuk diulang-ulang. Selama jawabannya ya, maka ini diulang. Jawabannya lagi, diulang lagi, sampai suatu ketika jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, perulangan selesai, melanjut ke tahap berikutnya. Seperti itu ya. Ya, di sini kelihatan ada perulangan. Kriterianya itu. Kalau kriteria terpenuhi diulang lagi ya, gitu. Oke, kita sudah bisa memahami insya Allah untuk perulangan. Perlu diketahui bahwa pada kasus-kasus tertentu memungkinkan dalam sebuah algoritma di dalamnya terdapat 3 jenis sekaligus. Di dalamnya ada runtunan, di situ pun juga ada percabangannya dan ada perulangannya. Memungkinkan 3-tiganya terdapat di dalamnya. Tetapi tadi yang saya contohkan memang saya buat yang sederhana sehingga masing-masing terdapat satu-satu tidak dicampur aduk. Ya. Nanti untuk yang campur aduk di lain kesempatan kalau kita memiliki waktu yang longgar, mudah-mudahan kita akan mencoba untuk mencontohkan kasus-kasus yang lain yang melibatkan runtunan, percabangan, dan perulangan sekaligus dalam satu algoritma. Ya, baik. Untuk terakhir saya berikan tugas seperti biasa. Ya, tugasnya adalah kamu diminta untuk membuat diagram alir
Diagram alir ya tadi ya, yang bentuk-bentuk diagram itu yang di dalamnya harus terdapat percabangan. Apa itu percabangan? Dilihat lagi tadi materinya. Harus terdapat percabangan. Di mana untuk diagram alir itu untuk menyelesaikan penentuan bilangan ganjil ataukah bilangan genap. Jadi kalau ada sebuah bilangan dimasukkan ke dalam algoritma itu harus bisa dikatakan dia itu ganjil ataukah genap. Ya. Kita tahu bahwa yang namanya ganjil adalah kalau bilangan tersebut dibagi dengan 2, pembaginya 2 ya, kok sisanya adalah 0, maka bilangan itu dikatakan bilangan genap. Tapi kalau bilangan tersebut dibagi dengan 2 kok sisanya 1, maka bilangan tersebut dikatakan bilangan ganjil. Oke, nah inilah yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai kriteria yang nanti akan digunakan menentukan jalur. Jalur pertama menentukan atau dinyatakan bilangan ganjil misalnya. Jalur yang lain digunakan untuk menyatakan bilangan genap atau dibalik boleh. Ya, tergantung dari pintar-pintarnya kamu menentukan kriteria. Baik, itu tugasnya. Tugasnya ditulis, jawabannya ditulis seperti biasa, ditulis di selembar kertas. Kalau punya kertas TT juga lebih baik, kalau tidak tetap dikerjakan di lembar kertas apapun, tapi yang terpenting ditulisi identitas kertasnya. Saya ulangi, kertasnya ditulisi identitas. Saya ulangi sekali lagi sampai 3 kali, kertasnya ditulisi identitas. Saya ulang-ulang karena kemarin ada yang tidak menuliskan identitas, saya kesulitan untuk memberi nilai. Selanjutnya kalau sudah ditulis, di foto. Tentu saja yang dipoto jawaban beserta dengan identitasnya. Identitasnya jangan disembunyikan. Dan nanti fotonya dikirim ke guru pengampu lewat WA. Siapa guru pengampunya? Lihat di bawah ini. Ini guru pengampu yang pertama bernama Kunlastioko Yuniawan, saya sendiri. Untuk kamu-kamu kelas 10.1 sampai dengan kelas 10.13. Adapun kamu-kamu yang kelas 10.14 sampai dengan kelas 10.16 adalah Bapak Agung Nugroho, ngirimnya ke nomor WA yang ini. Jangan sampai keliru mengirimnya. Pastikan mengirimnya ke guru pengampu kamu masing-masing, guru pengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Saya tunggu kiriman tugasmu. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.